Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nabila Lena Asifa. Dalam kali ini kita akan menguji regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Yang pertama kita akan uji regresi linear sederhana. Tujuan analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Syarat uji regresi linear sederhana valid dan reliable, normal dan linear. Untuk dasar pengambilan keputusan, di sini saya pilihkan cara yang mudah. Sebenarnya ada berbagai macam cara, tetapi saya pilihkan cara ini, yaitu dasar pengambilan keputusan dalam uji regresi ilmiah sederhana dapat mengacu pada dua hal, yakni membandingkan nilai signifikasi dengan nilai probabilitas 0,05. Nah, jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jika nilai signifikasi besar dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Mungkin kalian akan bingung untuk memahaminya. Jika supaya lebih mudah, kita langsung saja ke contohnya. Kita buka data yang di Excel. Ini adalah data yang seperti biasa kita gunakan sebagai contoh. Di sini ada dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Sebagai contoh, saya menamainya dengan religiositas, yaitu untuk variabel X, agresivitas untuk variabel Y. Kita copy seluruh datanya. Kemudian kita ke SPSS. Kita copy seluruh data. Yang ada di Excel. Lalu kita ke SPSS, data view, dan kita paste. Lalu kita ke variable view untuk pertama kita ganti dengan variable X. Yang kedua kita ganti menjadi Y. Desimal kita ubah jadi 0. Untuk label variabel X tadi diberi nama religiositas. Dan Y diberi nama agresivitas. Jadi teman-teman, sekali lagi ini hanya contoh. Jadi variabel X dan Y ini sesuaikan dengan variabel milik kalian. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kembali ke data view, kemudian analyze, lalu regression, dan klik linear. Setelah muncul text box ini,
religiusitas kita masukkan ke dalam independen. Independen ini adalah variabel bebas, kemudian agresivitas kita masukkan ke dependen. Maksudnya adalah variabel terikatnya. Kemudian kalau sudah seperti ini, kalian tinggal langsung oke. Nah, akan keluar data tampilan seperti ini. Data inilah yang kita baca bahwa variabel bebas kita itu memiliki pengaruh atau tidak terhadap variabel terikat kita. Jadi cara bacanya itu gimana? Kita buka catatan kita. Setelah muncul data seperti ini, tadi kalian ke arah ANOVA. Nah, jadi jika nilai kurang dari 0,05 artinya tidak berpengaruh terhadap linear. Jika kalian lihat di sini, nilai signifikasinya adalah 0,000. Otomatis variabel X itu memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Dengan begini, kita tinggal menuliskan kesimpulan akhirnya saja. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung ialah 14.849 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel religiusitas, atau dengan kata lain, ada pengaruh variabel religiusitas atau variabel X terhadap variabel agresivitas atau variabel Y. Setelah kita tahu ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y, kemudian muncullah pertanyaan, seberapa kuat sih pengaruh variabel X terhadap variabel Y itu? Bisa dipresentasikan enggak? Bisa, misalnya sekian persen pengaruh variabel X terhadap variabel lainnya. Nah, untuk data ini kita kembali ke hasil yang ada di sini. Kemudian kalian roll ke arah lihat model summary. Inilah kita bisa tahu seberapa kuat nilai pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Di sini R adalah 0,452, sedangkan R square-nya 0,204. Lalu saya pakai contoh variabel kita, jadi di sini kita bisa tahu bahwa variabel religiusitas ini memiliki pengaruh terhadap variabel agresivitas itu sebesar 20,4%. Nah, dapat 20,4% ini dari mana? Kalian bisa lihat dari R square di sini adalah 0,204. Ini
kalian rubah menjadi persen, yaitu 20,4%. Kalau sudah tahu seperti ini, kita bikin kesimpulannya. Ini kita biasakan saja. Jadi kalau sudah tahu berapa nilai x square-nya, kita bisa menyimpulkan dengan kalimat seperti dari tabel di atas ataupun dari tabel model summary. Uji regresi linear sederhana di atas dapat menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan, yaitu R sebesar 0,452 dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi ataupun R square sebesar 0,004 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas ataupun religiositas terhadap variabel terikat ataupun agresivitas adalah sebesar 20,4%. Dengan begini, kita bisa tahu bahwa pengaruh variabel X terhadap variabel Y itu sebesar 20,4%. Jadi, kita tidak hanya tahu sebatas hubungannya saja, tapi ada nilai pengaruh di situ yang bisa kita dapatkan. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan uji regresi linear berganda. Uji regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Ada 3 variabel independen, yaitu X1, X2, dan X3. Sedangkan variabel dependen Y ada 1. Bisa kalian lihat persamaannya. Seperti ini nanti ketika kita sudah dapat output dari regresi linear, kita akan masukkannya ke dalam persamaan seperti ini. Oke, langsung saja kita ke SPSS. Ini data yang dari Microsoft Excel sudah saya copy. Lalu kita klik variable view. Kita ubah nama X1, X2, X3, dan Y. Nama labelnya kita kasih nama store, lokasi, keragaman produk, dan loyalitas konsumen. Kembali lagi ke data view, langsung kita klik analyze, regression, dan linear. Untuk variabel X bisa kita letakkan di independen, sedangkan variabel Y kita letakkan di dependen. Lalu kita klik statistik, estimate, dan model fit, continue. Langsung saja kita klik OK. Jadi untuk regresi linear ini yang kita pakai hanya tabel koefisiennya. Langsung saja kita copy ke tabel koefisiennya. Lalu masukkan ke sini. Nah, jadi berdasarkan tabel di atas dapat dilihat nilai konstanta nilai A sebesar 25956 dan untuk store sebesar 0,442,
sementara lokasi sebesar 0,125 serta keragaman produk sebesar 0,135, sehingga dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Yang berarti nilai konstanta loyalitas konsumen atau Y sebesar 25956 yang menyatakan jika variabel X1, X2, X3 sama dengan 0, yaitu store, lokasi, dan keragaman produk, maka loyalitas konsumen adalah sebesar 25956. Koefisien X1 sebesar 0,442 berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variabel X1 store terjadi peningkatan variabel X1 store sebesar 1%, maka loyalitas konsumen meningkat sebesar 0,442 atau 44,2%. Atau sebaliknya, setiap terjadi penurunan variabel X1 store sebesar 1%, maka loyalitas konsumen menurun sebesar 0,442 atau 44,2%. Koefisien X2 sebesar 0,125 berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variabel X2 lokasi sebesar 1%, maka loyalitas konsumen meningkat sebesar 0,125 atau 12,5%. Sebaliknya, setiap terjadi penurunan variabel X2 sebesar 1%, maka loyalitas konsumen akan menurun sebesar 0,125 atau 12,5%. Koefisien X3 sebesar 0,135 berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variabel X3 keragaman produk sebesar 1%, maka loyalitas konsumen meningkat sebesar 0,135 atau 13,5%. Atau sebaliknya, setiap terjadi penurunan variabel X3 sebesar 1%, maka loyalitas konsumen akan menurun sebesar 0,135 atau 13,5%. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa store, lokasi, dan keragaman produk berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.